Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar Noval, NRP 5029241067 dari kelas D Office. Sini saya ingin mempresentasikan buku konsep saya yang berjudul Redesign Gedung Fakultas Teknik Kelautan dengan penerapan konsep Sustainable Modern Office serta mewujudkan lingkungan kerja yang efektif dan profesional serta ramah lingkungan. Lalu latar belakangnya, kantor Fakultas Teknik Kelautan atau disebut FTK ITS merupakan unit pendidikan yang memiliki mobilitas tinggi. Lalu, ruang kantor yang ada saat ini memerlukan penyesuaian untuk mendukung produktivitas staf dan pimpinan. Renovasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, kolaboratif, dan efisien secara spasial. Lalu untuk rumusan masalah, bagaimana kondisi existing gedung Fakultas Teknik Kelautan dalam mendukung fungsi perkantoran. Yang kedua, bagaimana merancang ulang gedung agar lebih efektif, efisien, dan nyaman bagi aktivitas administrasi. Lalu, bagaimana penerapan konsep pada bangunan perkantoran fakultas. Keempat, bagaimana menciptakan tata ruang kantor yang mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai. Yang kelima, bagaimana desain gedung dapat mencerminkan karakter Fakultas Teknik Kelautan. Lalu tujuan penelitiannya dan manfaat, mengidentifikasi kondisi existing gedung Fakultas Teknik Kelautan sebagai ruang kantor. Kedua, menganalisis kebutuhan ruang dan aktivitas perkantoran di lingkungan fakultas. Ketiga, merancang ulang gedung dengan konsep tertentu sesuai tema yang dipilih. Lalu yang keempat, menciptakan desain ruang kerja yang nyaman, efisien, dan produktif. Kelima, menghasilkan desain yang memiliki identitas maritim sesuai karakter fakultas. Lanjut, ruang kerja individu atau private office. Ruang ini digunakan oleh satu orang, biasanya untuk pimpinan atau manajer, memiliki tingkat privasi tinggi dan cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi atau kerahasiaan. Lalu ruang kerja terbuka atau open plan office tanpa sekat permanen digunakan oleh banyak karyawan dalam satu area. Konsep ini mendorong komunikasi dan kolaborasi tetapi cenderung lebih bising. Lalu untuk ruang rapat atau meeting room digunakan untuk diskusi, presentasi, atau pengambilan keputusan, biasanya dilengkapi meja rapat, kursi, dan alat presentasi seperti proyektor. Lalu untuk ruang konferensi atau conference room mirip ruang rapat tetapi kapasitasnya lebih besar dan biasanya digunakan untuk pertemuan formal atau skala besar. Lalu untuk ruang resepsionis, area pertama yang ditemui tamu saat masuk kantor, berfungsi untuk tamu, biasanya dilengkapi meja resepsionis dan area tunggu. Lalu untuk area tunggu digunakan oleh tamu sebelum bertemu dengan pihak kantor. Lalu untuk ruang arsip digunakan untuk penyimpanan dokumen penting baik dalam bentuk fisik maupun digital. Lalu yang terakhir, ruang istirahat, tempat karyawan beristirahat, makan, atau bersantai, biasanya dilengkapi pantry, meja makan, dan sofa. Lalu untuk ergonominya ada ergonomi tempat duduk, ergonomi sirkulasi, meja rapat, ergonomi meja kerja, dan ergonomi pengarsipan. Lanjut di studi analisa ruang existing, yaitu pertama dari ruang lobby, merupakan area untuk menerima tamu, terdapat fasilitas sofa yang cukup besar dan dengan kapasitas 5-6 orang. Lalu di interior lobi terlihat masih terlalu monoton berdasarkan material yang digunakan, namun terdapat partisi sehingga pengunjung tidak melihat langsung area kerja. Lalu di ruang wakil dekan memiliki desain yang kurang menarik, pemilihan material dan warnanya yang dirasa monoton. Ruang berada di dekat balkon sehingga terdapat cahaya alami yang masuk cukup banyak, namun tidak ada tirai vertikal blind untuk mengatur intensitas cahaya masuk. Lalu untuk ruang meeting, ruangan ini digunakan jika terdapat rapat baik dan staf, tamu, dan antar pemimpinan. Ruang ini memiliki kapasitas 16 orang, namun saat melakukan survei ruang ini masih tetap renovasi sehingga tidak terbayang mengenal layout yang visual internal dari ruang tersebut. Lalu ada ruang dekan, yaitu dan berada di depan working space. Melakukan survei, ruang ini masih dalam tahap renovasi sehingga visual interiornya tidak terbayangkan. Ruang ini nantinya akan dialihfungsikan menjadi ruang wakil dekan. Lalu untuk musola, area juga dirasa cukup tersembunyi karena tidak ada signage dari luar bahwa ruangan tersebut merupakan musola dan musola tersebut memiliki kapasitas 3 orang. Lalu untuk working space, merupakan tempat bekerja bagi staf, kepala bagian, dan staf magang. Di area working space terdapat 4 meja kerja, 1 meja khusus untuk kepala bagian, dan 2 meja untuk staf, dan meja yang digunakan memiliki pembatas permanen untuk menjaga privasi setiap pengguna. Lalu untuk area istirahat, area ini cukup luas dan berada di samping working space, namun terdapat partisi sebagai pembatas antar zona dilengkapi dengan
kitchen table, serta kursi bar dengan kapasitas 46 orang yang dapat mendukung diskusi dan interaksi antar staf dan pimpinan. Ruang ini juga dilengkapi dengan storage dan peralatan. Lalu untuk pantry, ruangan ini berada di area yang tersembunyi dan dekat dengan balkon. Di area ini terdapat kabinet pantry, peralatan masak, lalu beberapa barang kebutuhan. Namun untuk kabinet dirasa kurang ergonomis karena terlalu tinggi dan ruangan ini cukup dirasa jauh dari area istirahat. Lalu untuk studi ruang kantor RTK, ruang tunggu, yaitu kekurangannya posisi ruang tidak sesuai. Lalu ruang memiliki sekat terhadap ruang di sebelahnya. Untuk kelebihannya, posisi letak ruang sudah terpenuhi dan memiliki sekat dengan ruang sebelahnya. Lalu untuk workspace, sirkulasi antar staf terbatas, peletakan storage belum sesuai, posisi ruang berstrategis dan memiliki storage yang tercukupi. Lalu untuk ruang rapat, kekurangannya ruang terasa kosong dan sirkulasi udara kurang optimal, dan kelebihannya ruang sudah cukup luas dan dapat menampung banyak orang. Lalu untuk ruang dekan, ruang terbatas, area termasuk sempit dan sirkulasi udara terbatas. Lalu untuk kelebihannya terkena cahaya dengan secara langsung, ruang sudah cukup strategis. Untuk kapasitasnya itu ada 4 orang di ruang tamu, dan workspace ada 8 orang, dan di ruang rapat ada 16 orang, dan di ruang dekan ada 6 orang. Lalu untuk ruang dewan wakil itu ada ruang private. Kekurangannya ruang privasinya sangat kurang dan sirkulasi udara kurang optimal. Lalu kelebihannya posisi letak ruang sudah cukup terpenuhi dan memiliki sekat dengan ruang sebelahnya. Lalu untuk ruang istirahat, kekurangannya untuk pantry-nya terlalu memenuhi tempat, sirkulasi pengguna masih kurang, dan kelebihan terkena sinar cahaya alami untuk sudah memenuhi kenyamanan pengguna. Lalu untuk musola, ruang sirkulasi terbatas, cahaya masih kurang. Terus untuk kelebihannya, ruang dapat privasi agar tidak terganggu dan mudah akses. Lalu untuk dapur kotor, ruang sirkulasi terbatas, furnitur masih terlihat kurang rapi. Lalu untuk kelebihannya, ruang cukup tersembunyi atau tidak terlihat dan penyimpanan sudah mencukupi. Untuk balkon berpotensi basah apabila ada hujan dan sirkulasi belum memenuhi pengguna. Untuk kelebihannya cukup dapat udara dan cahaya alami, lalu mendukung aktivitas bersantai. Untuk kapasitas di ruang dewan wakil ada 6 orang, ruang istirahat ada 4 orang, musola 6 orang, dapur 4 orang, dan balkon 5 orang. User journey map-nya untuk matriks hubungan ruang dan bubble diagramnya. Lalu untuk decision matrix, lalu untuk paint dan gain-nya .vote. Untuk DNA pengembangan masih belum tidak sesuai semua karena working space masih sempit, tempat penyimpanan perlu di reloading lagi. Lalu untuk area working space masih terlihat sempit dan menyarankan tidak perlu ditambahkan tembok. Lalu ada pada area lobby masih terlalu sempit, jadi ketika masuk terasa sempit. Lalu ada ruangan area wakil dekan masih belum meyakinkan dengan sirkulasi terlihat sempit. Dan yang terakhir, area pantry masih kurang luas. Lalu untuk denah pengembangan kedua hanya ada 1 yang sesuai. Untuk yang tidak sesuai, working space masih sempit dan area working space masih terlihat sempit juga. Dan yang sesuai cuman area lobby sudah baik dan tertata rapi. Lalu ruang area wakil dekan masih belum meyakinkan dengan sirkulasi terlihat sempit. Lalu area wakil dekan dan working space masih terlihat kecil dan sempit. Lalu untuk zona pengembangan ketiga yang terakhir sudah sesuai semua, yaitu yang pertama, ruang kerja sudah memenuhi aktivitas staf dan sirkulasi sudah melengkapi hingga terasa lebih lega. Lalu sirkulasi keseluruhan sudah baik dan tercukupi, terutama dengan area kerja sudah melengkapi aktivitas pengguna. Lalu hasil desain yang dibuat sudah menjawab keseluruhan permasalahan yang diangkat pada existing kantor. Lalu pembagian ruangnya sesuai, sirkulasi luas, dan pembagian ruangnya khusus ruang wakil dekan sudah aman. Lalu yang terakhir, sirkulasi area pantry dan keseluruhan sudah terstruktur dengan baik. Untuk 3 metodenya, penerapan konsep modern dengan menghadirkan ruang kerja yang fleksibel serta pengguna prinsip ergonomi. Lalu open space design adalah konsep tata ruang di mana sebagian besar atau seluruh area kerja tidak memiliki pembatas fisik yang memisahkan meja atau ruangan individu, zona tenang, dan pencahayaan yang lebih optimal. Lalu untuk membangun sustainable modern melalui material bangunan yang ramah lingkungan, pencahayaan alami agar lingkungan kerja efektif. Dengan kondisi lingkungan ruang kerja masih kurang nyaman, ditandai dengan pencahayaan yang tidak optimal, sirkulasi udara yang kurang baik, serta penggunaan energi yang cenderung boros, konsep sustainable design ini menjadi solusi yang tepat untuk melalui pemanfaatan pencahayaan alami, ventilasi silang, penggunaan material ramah lingkungan, serta
integrasi sistem bangunan hemat energi. Lalu untuk lingkungan pencahayaan alami agar menaikkan citra profesional lingkungan kerja efektif, solusinya yaitu dapat diterapkan dengan menciptakan zonasi ruang jelas antara area publik, semi publik, dan private, serta merancang sirkulasi yang efisien. Selain itu, penerapan desain visual yang modern juga mampu meningkatkan identitas dan citra institusi. Lalu untuk gambar ini menghasilkan lingkungan kerja yang lebih efektif, nyaman, profesional, serta ramah lingkungan. Dan open space workspace untuk mendukung kolaborasi serta meja yang ergonomis. Lalu untuk utilitas ruang dan sistem jaringan dan konsep aplikasi dinding, ada elemen dekoratif pada dinding, lalu ada wall treatment. Lalu untuk konsep aplikasi lantai dan plafon, yang pertama aplikasi lantai, kombinasi tetel atau vinil memberikan kesan dinamis dan modern. Untuk lantai batu alam, cocok untuk area sirkulasi utama ruang kerja. Lalu untuk lantai vinil motif kayu, lingkungan kerja lebih humanis, cocok untuk area kerja, ruang meeting, dan lantai dekoratif bermotif, cocok untuk area resepsionis, pantry, atau ruang kreatif. Lalu untuk aplikasi plafon, ada plafon akustik bentuk gelombang, memberikan identitas visual yang kuat pada ruang. 2. Plafon modular geometris, menciptakan tampilan modern dan teratur. 3. Plafon akustik organik, cocok untuk area kolaborasi, ruang meeting besar, atau auditorium kecil. Lalu dan konsep aplikasi lantai dan plafon dirancang untuk mendukung fungsi ruang sekaligus memperkuat identitas visual interior lantai menggunakan kombinasi material seperti vinil, motif kayu, dan pola dekoratif untuk menciptakan zoning yang jelas, meningkatkan kenyamanan, dan serta memberikan variasi visual. Sementara itu, plafon memanfaatkan panel akustik dan modul geometris yang tidak hanya memperkaya estetika ruang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.